Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengemukakan masalah siswa rata-rata tidak tidak suka akan pelajaran eksak, ilmu pasti, atau berhitung. Nah, di sini masalah siswa kurang tertarik pada mata pelajaran ilmu pasti atau berhitung atau matematika, fisika, dan lain sebagainya. Di sini saya kemukakan dulu metode mengajar ilmu pasti atau eksak atau berhitung sepertinya masih menjadi PR besar bagi para guru. Dalam banyak survei tentang pelajaran yang tidak disukai, pelajaran ilmu pasti, eksak, atau berhitung selalu masuk dalam peringkat 5 besar. Mengingat banyak siswa yang tidak suka hitungan, tantangan menemukan metode pembelajaran yang menyenangkan harus menjadi prioritas. Sejatinya, pelajaran hitungan memiliki banyak manfaat dan dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari hitungan diantaranya adalah mengasah kemampuan problem solving siswa dan mengasah otak. Akar masalah, kenapa siswa umumnya tidak menyukai pelajaran yang pasti atau sulit berhitung? Satu, berhitung itu sulit. Dua, banyak rumus, seperti di fisika ya. Terus yang ketiga, banyak konversi bilangan. Di fisika juga banyak, sulit dihafalkan. Di sini alternatif solusi mengatasi siswa yang tidak suka berhitung itu bisa. Satu, ketahui alasan siswa tidak suka berhitung itu kenapa. Yang kedua, ubah perspektif siswa tentang pelajaran berhitung. Yang ketiga, mengajar berhitung dengan cara yang berbeda. 4, gunakan media belajar yang menarik. Yang kelima, ajarkan metode yang mudah dan menyenangkan. Yang keenam, kaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, gunakan alat bantu yang sesuai. Di sini saya akan mengangkat gunakan alat bantu yang sesuai. Akan tetapi, saya tidak membicarakan spesifikasi alatnya. Nah, di sini gunakan alat bantu yang sesuai. Misalkan, dalam pengukuran panjang, tebal, diameter botol atau tutupnya, tinggi suatu benda, bahan, atau bisa di sini bisa botol juga ya, bisa menggunakan satu, alatnya penggaris, kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer scope, yang keempat meteran atau rollmeter. Nah, di sini penggaris, saya yakin semua siswa sudah tahu penggaris itu seperti apa bentuknya. Ya, di sini siswa diminta menghitung panjang dan lebar meja dan bangku di kelas dengan menggunakan penggaris. Misal diperoleh panjang meja 1 meter, lebar mejanya 0,8 meter, maka luasnya bisa dihitung panjang dikali lebar. Begitupun dengan bangku yang digunakan oleh siswa. Jangka sorong di sini dalam permesinan, jangka sorong dalam industri permesinan sangat penting karena alat ukur panjang ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi atau akurat dan keistimewaan lainnya. Dalam penggunaannya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang, diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman. Itu di sini botol minuman. Nah, ini alat jangka sorong itu seperti ini. Ya. Kemudian contohnya di sini dalam membaca jangka sorong, kita mengukur diameter luar gangsing. Diperoleh skala utamanya 2,3 cm, skala noniusnya 0,02 cm. Maka hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 2,3 ditambah 0,02 cm. Hasilnya 2,32 cm. Kemudian mikrometer scope. Alat ukur panjang ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Tingkat ketelitian mikrometer scope mencapai 0,01 mm, sehingga tepat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis seperti kertas, diameter kawat, dan lain-lain yang sejenis.
Tetapi panjang maksimum skala utama pada mikrometer skrup terbatas sampai 5 cm dan skala noniusnya terdiri dari 50 skala atau sebanding dengan 0,01 mm. Ini gambarnya ya atau bentuknya mikrometer struktur seperti ini. Misalkan di sini diameter luar gangsing yang berlainan. Skala utamanya diperoleh 14,5 mm. Skala noniusnya yang ditunjukkan oleh rahang yang bisa diputar itu 0,11 mm. Maka hasil pengukuran dijumlahkan itu menjadi 14,61 mm atau sama dengan 1,461 cm. Nah, di sini meteran atau rometer, misalkan siswa diminta mengukur ruangan kelas secara berkelompok. Ya. Hasil pemecahan masalah pembelajaran, ternyata 1. Siswa lebih semangat ketika diminta mengukur meja, bangku, dan ruangan kelasnya. Yang kedua, siswa lebih enjoy ketika diminta menghitung luas meja, bangku, dan ruangan kelasnya. Yang terakhir, begitupun untuk mengukur volume ruangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.